Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para pemirsa dimanapun berada, khususnya para Majelis Taklim Al-Muhajirin, Majelis Taklim Al-Kahfi, Majelis Taklim An-Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan majlis taklim dimanapun, semoga panjenengan semua Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama di dalam mengkaji kitab Mabadi'ul Fiqh. Sekarang saya mengkaji Mabadi'ul Fiqh atau fikih pemula karena saya melihat banyak dari jemaah semangat sekali di dalam menuntut ilmu, semangat sekali di dalam memperdalam agama ini, dan ingin rasanya mereka ingin mengkaji Islam mulai dari dasar. Dan alhamdulillah saya mengkaji sekarang ini dari kitab paling dasar, mengenal Islam paling dasar sekali. Kitab Mabadi'ul Fiqh ini atau fikih pemula dikarang oleh Umar Abdul Jabbar dan dikaji di pesantren-pesantren, di ibtidaiyah, di senawiyah. Harapan kami ini bisa bermanfaat kepada siapapun yang ingin mempelajari dan yang ingin memahami kitab ini dari dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sulusi wa fur insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila asy-syaikh مؤلف هذا الكتاب عمر عبد الجبار ولجميع مشايخنا والشراكير أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قول الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الشيطان المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberikan kasih sayang di dunia, baik kepada makhluk yang taat kepada Allah ataupun yang bermaksiat, semua Allah berikan rahmatnya. Ar-Rahimi, kasih sayang yang hanya teruntuk umat Islam, umat muslim, muslimah, yang akan diberikan di akhirat nanti. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah, yaitu milik Allah. Baik puji dari manapun, dari siapapun, datang dari apapun, pujian itu sejatinya adalah milik Allah. Kalau kita kenal dulu, ada pujian qadimun li hadisin, qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, terus hadisun li hadisin. Jadi ada puji zat kepada zat, zat kepada makhluk, makhluk kepada memuji kepada sama makhluk, dan juga makhluk memuji kepada zat, zat memuji kepada makhluk. Semua itu sejatinya adalah pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau pujian dari orang kaya kepada orang miskin, mau orang miskin kepada orang kaya, semua pujian-pujian kebaikan itu sejatinya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan baik itu sejatinya adalah Allah. Alladzi dzat yang hadana memberikan petunjuk siapa Allah kepada kita, lihada terhadap agama ini. Ada yang memaknai lihada terhadap kitab ini. Wa ma kunna, dan tidaklah kita linahtadiya akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, laula kalau tidak an hadanallahu, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, patut kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas petunjuk-petunjuk yang Allah berikan, baik melalui agama, baik melalui kitab ini. Semua yang memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Ingat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan para pemuka agama Quraisy, pemuka-pemuka suku Quraisy, para saudara-saudara para paman-paman beliau, Rasulullah berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan
petunjuk terhadap ya kepentingan agama ketika mereka mendapatkan petunjuk. Pemuka-pemuka agama Quraisy dan famili-famili terkemukanya Nabi mendapatkan petunjuk agama, maka akan mudah sekali Islam itu tersebar luaskan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah akan tetapi Allah yahdi may yasha, memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk. Nabi Muhammad hanyalah sekedar alat pembawa petunjuk itu sendiri. Wassalatu wassalamu, dan adapun salawat dan salam ala sayyidina, tetap atas tercurahkan kepada Gusti junjungan kita Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad nuril huda, yang menjadi cahaya petunjuk, wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, nujumi rasyadi, yang menjadi bintang-bintang kebenaran, menjadi bintang-bintang petunjuk. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada mereka, kepada Nabi, kepada sahabat, kepada keluarga yang telah menjadi bintang-bintang kebenaran, bintang-bintang petunjuk. Wa ba'du, setelah hamdalah dan salawat, fahadihi, maka adapun risalah ini, durusun, yaitu beberapa pelajaran, fil fikih, di dalam ilmu fikih, ala madhabil Imam Syafi'i, yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Pelajaran yang kita pelajari ini adalah pelajaran fikih yang mengikuti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada Imam Syafi'i. Takhayyartuha, dan saya memilih terhadap durus litalamidil madarisi, untuk murid-murid madrasah wal ma'ahidil islamiyyati di Indonesia, dan pondok pesantren al-islamiyyati yang berbasis Islam di Indonesia, di negara Indonesia. Saya pilih pelajaran ini untuk murid-murid madrasah dan murid-murid pondok yang berbasis Islam di Indonesia. Wa ja'altuha fi arba'ati ajza', dan saya menjadikan terhadap durus fi arba'ati ajza'in, di dalam 4 juz. Saya jadikan 4 juz terhadap pelajaran ini. Kenapa? Mura'iyan fiha wara'izanna bitati, karena menjaga di dalam pelajaran ini melihat pertumbuhan akal anak Indonesia yang berkebangsa Indonesia, wa muyulahum, dan beberapa condongnya talamid, wa ra'ukulihim, dan beberapa kemampuan akal talamid. Saya menjadikan 4 juz ini karena menjaga bagaimana melihat pertumbuhan akal anak, melihat beberapa kecondongan anak, melihat kemampuan, kegemaran daripada akal-akal talamid itu, sehingga saya jadikan 4 juz daripada pelajaran pemula fikih ini. As'alullah, dan saya memohon kepada Allah, ayyuhaqqiqa, untuk menetapkan, untuk menguatkan, untuk merealisasikan ma aratu, terhadap sesuatu yang telah saya inginkan, yang telah saya maksudkan. In uridu, karena saya tidak menginginkan, saya tidak mengharapkan illal islaha, kecuali hanya kepada perbuatan kebaikan. Mastata'tu, selagi saya mampu. Wa ma taufiqi, dan tidak ada yang dimintai pertolongan oleh saya illa billahi, kecuali kepada Allah, alaihi, kepada Allah, tawakkaltu, saya pasrahkan, wa ilaihi, dan kepada Allah, unibu, saya akan kembali. Pengarang kitab ini memohon kepada Allah agar merealisasikan apa yang ia inginkan, karena apa yang diinginkan oleh pengarang kitab ini tiada lain kecuali kebaikan semampu ia, dan juga tidak memohon petunjuk, tidak meminta petunjuk, hanya kepada Allah, dan kepada Allah ia tawakalkan, dan kepada Allah ia akan kembali. Cukup sekian, insyaallah kajian ini tidak akan lebih dari 10 menit, agar mempermudah para jemaah tidak bosan-bosan dalam mengkaji ilmu fikih, khususnya di dalam fikih pemula ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan berjumpa di part berikutnya.